Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Subulhuda TV. Hari ini saya Hamid Muhammad akan menemani Anda semua dalam podcast kita pada hari ini dengan temakan asiknya nyantri di Pondok Pesantren Subulhuda. Dengan beberapa narasumber kita telah hadir. Beliau ini adalah salah satu dari ustadz jajaran para ustadz di Pondok Pesantren Subulhuda dan juga pengurus Pondok Pesantren Subulhuda. Beliau ini adalah Ustadz Roshid dan juga Ustadz Hisham. Untuk sebelumnya, terima kasih Ustadz Roshid dan Ustadz Hisham atas kehadirannya dan menemani kita dalam tema kita pada hari ini, yaitu asiknya nyantri di Pondok Pesantren Subulhuda. Ya, mungkin bisa diceritakan lah awal untuk permulaan gimana awal mula. Ustadz Rosyid terlebih dahulu ya. Awal mula mondok di pesantren Subul Huda. Mungkin bisa diceritakan lebih dahulu. Oke, mungkin untuk kisah saya nyantri di Sebuluda itu dulu bisa dibilang saya itu FOMO ya. FOMO. Iya, FOMO dari teman-teman dulu saya itu. Kan bingung menentukan pilihan ya. Lah itu dengar-dengar temen itu ada yang punya saudara dulu mondoknya di sini. Yang bapaknya itu ustadz di sini. Lah saya ikut coba-coba, kan golongan terbanyak adalah pemenang. Oh Saya ya. mengikut aja yang golongan terbanyak. FOMO. Dulu saya itu bocil FOMO. Ketika saya coba-coba kok ternyata gini ya. Enak. Ya, ternyata Ternyata gini ya enak. di pondok itu. Tapi masalahnya dulu itu yang ketika saya beranjak di kelas 1 SMP, kurang lebih 3 bulan 4 bulanan itu kan, dulu jujur badan saya itu gemuk sekali gitu. Lah ketika saya pulang, terus keluarga itu kaget melihat perubahan tubuh saya, dan Oh. akhirnya keluarga saya itu menyuruh untuk boyong gitu. Kan namanya apa ya? Itu kan niat itu kan nggak ada yang bisa membatalkan ya. Iya. Alhamdulillah saya sudah bisa dibilang Allah meridhoi gitu. Iya. Ya akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Sedikit informasi saja bahwasannya sekarang ini Ustadz Rosyid menjabat sebagai Ketua Pengurus Pondok Pesantren Subul Huda Putra. Ya, dari dulu yang awalnya gemuk dan ya seperti itu, sampai kurus dan akhirnya sampai sekarang entah berapa tahun akhirnya ya, jadi Ketua Pondok Pesantren Putra. Oke, mungkin itu dari Ustadz Rosyid. Kemudian untuk Ustadz Hisham, mungkin bisa diceritakan gimana awalnya mondok. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal saya mondok itu karena sebuah alasan saya ingin paham ilmu agama. Ilmu agama. Tapi dulu itu saya pengen paham ilmu agama itu pengennya cuma lewat belajar lewat HP itu aja sebenarnya itu dulu itu. Tapi berhubung bapak saya itu juga lulusan pesantren, jadi bapak saya pengen anaknya itu mondok di pesantren. Jadi tidak ingin punya anak yang belajar agama hanya lewat media-media media-media internet saja, enggak puas bapak saya dengan anak yang belajar agama lewat seperti itu. Jadi untuk pertama kali saya mondok itu ya agak terpaksa sebenarnya ya. Ya terpaksa, antara pengen dan terpaksa itu campur aduk jadi satu. Di satu sisi pengen paham agama dengan baik. Kedua, saya itu dulu agak manja-manja gimana gitu kan. Jadi ya mau pisah dari orang tua itu agak sulit. Iya. Jadi akhirnya mau nggak mau saya berangkat ke pondok diantar bapak di salah satu pondok di daerah Ponorogo. Awalnya di situ, tapi di situ saya sering sakit macam-macam, nggak kerasan. Terus akhirnya kembali ke Madiun, cari pondok di sekitar Madiun, keliling pondok-pondok di Madiun, ketemu Subulul Huda. Huda. Ya. Dan ternyata memang eh,
takdir saya di Subulul Huda sampai sekarang itu nggak bosen-bosen saya di Subulul. Udah ya. Jadi saking asiknya, saking luar biasanya pondok ini tuh bisa membuat saya eh, seperti nggak mau pisah dari pondok sini. Seperti itu ya. Awal Iya. mula saya mondok, dan walaupun di awal-awal itu saya sering nangis, sering merasa gak kerasan karena memang belum tahu nikmatnya. Tapi setelah 1 tahunan lebih lah saya baru nemu enaknya. Bahkan pernah ya beberapa kali waktu liburan nggak pulang, waktu apa namanya Idul Fitri nggak pulang saking pengennya tetap berada di pondok. Pondok. Jadi itu sejarah dan akhirnya sampai seperti ini. Iya. Senantiasa tidak bosan terhadap pondok Iya. pesantren. Ini Iya. bapaknya perfeksionis ini. Ya, Oh. Dalam agama harus perfeksionis. ya, ya alhamdulillah. Walaupun awalnya kayak terpaksa gitu ya, tapi ternyata di balik semua itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Saya tahu nikmatnya, dan paksaan bapak saya di awal itu akhirnya menjadi sesuatu yang sangat saya syukuri di saat ini. Iya. Seperti itu. Ya, dengar-dengar niki sudah mulai masuk PBDB, penerimaan santri ya. Iya, betul. Ustadz Rosid. Ya, mungkin Ustadz Rosid bisa ngasih tahu apa tanggal kapan sih mulai menerima santri? Untuk pendaftaran santri itu sebenarnya enggak ada tanggal yang terpaut ya. Ya. Karena apa ya, kan namanya pondok kan nggak ada yang bisa menghalangi ya. Semua unsur boleh masuk kapanpun dan Iya. dimanapun. Nah tapi ini untuk formalnya kan di pondok kan ada 2 sekolah formal, lebih tepatnya 4. 4. Apa saja? RA PAUD, RA. RA PAUD Bulu Waton, Ya. MI Salafiah Kembang Sawit, SMPT Sebuluda, dan SMKBP Sebuluda. Lah, ini untuk sekolah-sekolah formal itu dibuka pendaftaran mulai Januari ini. Oh, Januari ini sampun mulai. Sudah Oke. dibuka pendaftaran. Tapi ketika kita mau daftar di luar bulan pendaftaran untuk formal itu nanti bisa langsung menuju ke kantor yayasan Pondok Oh, Sebuluda. ya. Bisa langsung menuju dan daftar. Iya, Ya. pasti disediani formulir di situ ada selalu ada. Mungkin ada yang mungkin para pemirsa wali santri ada yang belum tahu seputar biaya bulanan atau syariah. Seperti yang mungkin Ustadz Rosid bisa menjelaskan juga berapa biaya syariah agar jelas gitu. Nggak ada keraguan lagi untuk para wali santri. Untuk biaya bulanan itu sampai saat ini baru ada kenaikan untuk kos makan cuma 4.000 yang sebelumnya 470.000 sekarang baru kemarin karena kenaikan beras itu loh. Nah, itu sekarang menjadi 560.000 dengan perincian sudah mendapat kos makan untuk pembayaran makan. yang pertama kos makan Ya, makannya berapa kali sehari? 3 kali 3 kali sehari. 3 kali Ya. sehari. Nah. Ya ini sangat terjangkau ya. Nah, hitungannya. makan 3 kali sehari dengan harga seperti itu kan memang ya sudah menjamin gitu. Yang kedua untuk pembayaran syariah pondok untuk Iya. seperti kelengkapan, administrasi, keamanan gitu. Yang ketiga untuk kesehatan. Ini untuk kesehatan ini sebenarnya untuk pembelian obat-obat dan perawatan apa ya, alat-alat kesehatan pondok gitu loh. Iya. Nah, untuk yang keempat dansos ini hubungannya nanti untuk kita ke sosial, ke masyarakat, ke wali santri yang untuk hubungan di luar pondok gitu, eksternal Iya, pondok iya. untuk dansos itu. Mungkin itu ya 4 ya untuk perincian BN. Oh ada satu lagi. Apa? Jadi uniknya pondok pesantren Sebuluda itu ada di sini untuk pembayarannya. Ini yang terakhir ini untuk SPP sekolah formal. Iya. SPP sekolah formal. Jadi di pondok Sebuluda itu untuk semuanya itu digabung menjadi satu. Entah biaya madin atau pondok atau sekolah formal itu dijadikan satu. Pembayaran Iya. di Yayasan. yayasan itu tadi gitu, satu pintu. Satu pintu. Nah, Jadi nggak perlu ke sekolah sendiri. Nggak ribet, gitu. nggak Nggak ribet. ribet. Jadi cuman tinggal masuk ke yayasan. Iya sudah satu pintu ya, tadi. udah satu, gitu. semua beres gitu Iya. ya. Ya. Tapi ini
kan banyak orang-orang yang mau memondokkan anaknya, tapi akhir-akhir ini ya begitu banyak sekali berita-berita yang viral tentang ya kasus pondok yang seperti gimana ya, kepembulian atau lain sebagainya. Nah, mungkin bisa dari Ustadz Hisham memiliki tanggapan gimana sih seharusnya atau bagaimana mungkin Ya. seputar itu. Baik, untuk kasus-kasus yang sering kita dengar belakangan ini, ya memang itu sebuah insiden fenomena dari sebuah sistem pendidikan pondok pesantren. Jadi sangat diperhitungkan bagi wali santri ini untuk memilih pondok pesantren yang benar-benar sudah terpercaya sekian lama. Jadi perlu kita sebelum memondokkan anak itu tahu dulu ini sepak terjang pondok ini kayak apa. Jadi jangan sampai salah pilih pondok ternyata nggak ada sanad keilmuannya nggak jelas kadang. Terkadang pondok itu penuh dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jawab, Nah, iya. alhamdulillah di Subulul Huda ini sepak terjangnya sudah diakui oleh masyarakat sejak tahun berapa kan? 54 ya. 54 sih. Tahun 1954. Mbah Yai Munir mendirikan pondok pesantren Subulul Huda dan masih ada sampai sekarang bertahan dan mencetak banyak sekali lulusan-lulusan alumni-alumni yang diakui oleh masyarakat dan berguna di masyarakat. Jadi untuk di Subulul Huda ini alhamdulillah nggak ada istilahnya kok kasus yang aneh-aneh kayak di luar tuh nggak ada. Alhamdulillah itu kayak gitu. Alhamdulillah. Dan semoga tetap seperti itu dan untuk kasus-kasus yang di luar sana semoga itu ya segera menemukan solusi agar itu segera menemukan cara untuk bagaimana itu dihentikan. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Oke, sedikit menambah ya. Iya. Alhamdulillah untuk Subul Huda itu tahun ini diajukan menjadi pesantren ramah anak. Oh, pesantren ramah anak. Dari ya. Kemenang Madiun diajukan ke Kemenang Pusat gitu. Tahun ini insya Allah di ACC. Ya. Tapi mungkin banyak orang yang berpendapat. Jadi berpendapat bahwasannya ya itu seperti yang Ustadz Isam tadi pernah sempat katakan lebih mudah untuk apa itu mencari ilmu lewat internet. Ngapain harus ke pondok pesantren? Ngapain? Tinggal dibuka HP, oh di sana ada banyak. Mau cari apa? Tata cara sholat, ada. Hukum ini ada. Tinggal pencet HP, buka Google dan lain sebagainya, itu ada. Ngapain kita harus repot-repot ke pondok pesantren? Nah, seperti itu. Malah bikin kita jauh dari anak dan lain sebagainya. Nah, mungkin tanggapan dari Ustadz Isam bagaimana pendapatnya? Ya, kalau pendapat saya tentang hal itu memang seolah itu benar ya, seolah-olah itu benar. Ngapain di pondok? Orang nggak usah mondok saja sudah bisa sholat, nggak usah mondok puasa sudah bisa puasa, zakat ya zakat. Ya, tapi untuk pengetahuan detail seperti hakikat sholat yang lebih detail itu kan tidak cukup kita belajar lewat misal internet, media internet dan sebagainya, itu tidak cukup. Terus kemudian yang ada di pondok dan tidak ada yang lain itu tentang sanad keilmuan. Tentang sanad keilmuan itu sangat dijaga ketat oleh tradisi pondok pesantren. Misal kita belajar sama Abah Mizan, Syekh Mizan Basyari, Syekhina Mizan belajar dari Yai Maimun Zubair, Yai Maimun Zubair belajar dari Mbah Zubair, Mbah Zubair dari gurunya sampai nanti tembus ke Rasulullah. Jadi sanad keilmuan di pondok itu sangat dijaga. Nah, sedangkan di selain pondok pesantren, misal di media-media internet, itu kalau tidak bisa memilih, itu bisa terjerumus ke sebuah aliran yang mungkin kita bisa tersesat di situ. Nah, jadi pondok pesantren pentingnya di situ. Kemudian urusan barokah ini juga memiliki poin penting dalam pendidikan pondok pesantren. Jadi ada yang namanya barokah yang tidak bisa kita ingkari, bahwa guru-guru kita itu mengajar itu dengan penuh keikhlasan, ibaratnya sampai ditirakati, sampai ditirakati.
kati. Jadi ilmu nek mboten ditirakati kan kadang meragukan. Jadi alhamdulillah kalau di pondok pesantren, kalau pandangan saya ya itu tadi, eh, sanad keilmuannya jelas, sangat bisa menghindari aliran-aliran yang sesat lah kasarannya ya. Kemudian barokah itu yang sangat penting ya. Tanggapan saya seperti itu sih tentang pentingnya di pesantren itu. Roset mau nambahin? Nah, apa ya? Mungkin untuk spesialnya mode itu kan kita kan mungkin di era sekarang kan 4.0 ya. Iya. Enggak tahu sih. 4.0 itu Wah, kan kelihatannya mau nambah ya. seperti dunia itu kan dijadikan dalam satu genggaman handphone itu ya. Semua bisa diakses apapun ilmu itu. Seperti kita mau belajar tentang ilmu pertanian. Kalau kita kan cuma scroll, cuma browsing kan cuma tahu materinya, nggak tahu gimana toh prakteknya itu, iya kan? Iya. Kita kan juga harus terjun ke kebun, entah itu macul atau apa, basic kan bertani itu loh. Iya. Lah, begitupun juga mondok. Kabar-kabar kalau sholat tuh kayak gini, puasa itu kayak gini, nggak perlu sampai mondok lah apa-apa itu. Tapi kan kita kan nggak tahu itu kan cuma materi, cuma soal materi. Dan praktek yang sesungguhnya apakah ini betul atau tidak. Terus dan lain-lain itu kan kita bisa buktikan di pondok pesantren. Dan untuk menurut saya ya agama Islam itu seperti sebuah cahaya kan, Nabi Muhammad sebagai sumber cahaya, sebuah lampu. Nah kita kan ketika semakin jauh dari cahaya kan semakin gelap. Lah itu bisa dipantulkan lewat cermin-cermin kan, dipantulkan cermin Iya. kan cahayanya tetap terang ya. Lah ini sebagai cerminnya di dunia nyata itu adalah pondok pesantren gitu. Kita harus cari cermin yang tepat gitu. Itu bukan cuma sekedar lewat media sosial ataupun omongan-omongan mereka-mereka yang seperti Ustadz Hisam tadi yang tidak mempunyai sanad. Dia harus terjaga syaratnya gitu. Itu dari saya. Tambah kan, yang spesial dari pondok pesantren itu tak kasih tahu kayak kitab gini ya. Yes. Ini nggak ada harokatnya kan. Pembuktian ini. Sampean kok nggak mondok, anaknya nggak di pondok, ini kitab itu nggak ada harokatnya, nggak ada maknanya. Lah, misal kayak apalah kitab terserah apapun itu, kalau nggak ada harokatnya, kita mau ngomong gimana kayak ini dibaca ada huruf mim dan nun itu mau dibaca man apa min apa mana apa manu kan tidak jelas. Jadi salah satu pentingnya di pondok, lulus pondok itu bisa baca kitab. Dan inilah sumber utama dari keilmuan Islam. Jadi kalau nggak di pondok itu ya keilmuannya hanya general saja, yang umum-umum saja. Kalau di pondok itu bisa sampai detail kita mengetahui sebuah ilmu dari akar sampai ke batang, daun, dahan dan semuanya bisa runtut itu kita belajar itu. Ya, itulah mungkin yang saya tambah. Terkait soal ini tadi keilmuan di pondok pesantren. Nah, yang mana ini sangat berkaitan dengan madrasah diniyah takmiliyah Subul Huda yang ada di pondok pesantren Subul Huda. Kebetulan Ustadz Hisham ini sedikit info bahwasanya Ustadz Hisham ini adalah pengurus dari Madin ya. Nah, mungkin Ustadz Hisham juga bisa menjelaskan ternyata Madin kita ini ada berapa kelas sih Hudan? Ada berapa kelas dan mungkin kitabnya apa saja yang diajarkan untuk kelas 1? Apakah kelas 1 ini langsung disuruh baca kitab seperti ini atau gimana? Dan juga untuk gimana kegiatan-kegiatan Madin lainnya, mungkin ada event khusus untuk Madin dan lain sebagainya, mungkin Ustadz Hisham bisa menjelaskan. Ya, jadi ini akan sangat panjang kayaknya kalau dijelaskan rinci ya. Jadi intinya program Madin, Madrasah Diniyah itu kalau bisa dikatakan itu kayak tulang punggungnya keilmuan lah. Jadi yang sangat wajib sekali untuk diikuti. Sangat wajib untuk diikuti dan berjenjang dari kelas 1 kalau di Subul Huda itu mulai dari kelas 1, wusto, 2 wusto, 3 wusto, kemudian naik 1 ulya, 2 ulya, 3 ulya. Dan di situ nggak langsung kok kita belajar kitab yang sangat rumit, pelajaran sangat rumit, enggak. Jadi
untuk wali santri yang ingin memondokkan santrinya yang dulu anaknya itu belum pernah mengenyam pendidikan diniyah secara intensif, itu nggak usah khawatir. Jadi kita itu berjenjang dari yang sangat dasar sekali. Yang dipelajari di pondok pesantren Subul Huda ini dan mungkin juga di pondok pesantren lainnya itu ya kayak nahwu, sorof, kemudian mulai fikih juga, tasawuf, tauhid, macam-macam itu ada. Kayak nahwu itu ya enggak langsung nahwu tingkat tinggi enggak. Jadi nahwu kalau di tempat kita ya, itu mulai dari sangat dasar itu ada namanya Nahwu Jawan. Nah, itu sebuah kitab nahwu yang dikarang langsung oleh Syekhina Munirul Ikhwan. Nah, itu istimewa, itu salah satu keistimewaan pondok kita itu ada kitab dari pendiri pondok yang dipelajari sampai sekarang ini yang berbentuk nazom berbahasa Jawa sehingga sangat mudah sekali untuk difahami oleh santri yang sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan diniyah yang intensif. Jadi sangat mudah untuk diikuti. Jadi nggak langsung kok mempelajari kitab nahwu yang keterangannya berbahasa Arab, enggak kayak jurumnya itu langsung bahasa Arab kan. Jadi kita nanti belajar nahwu dari dasar, begitu juga fikih itu dimulai dari mabade, kemudian safinah, takrib, fathul qorib, nihayatul zen, macam-macam kayak gitu. Nahwunya tadi ya dimulai nahwu Jawan, jurumiyah, imriti, alfiyah ada, seperti itu. Begitu juga dengan keilmuan yang lain itu sangat bertahap sekali, bertahap. Jadi santri akan mengetahui sebuah fan ilmu itu berawal dari mana dan nanti akan menjurus kemana itu akan tahu. Jadi kalau tidak belajar dari awal itu bisa jadi seseorang buka internet misalnya jujuk langsung nemu hukum yang seperti ini, itu asal usulnya gimana, ini kan kadang langsung ketemu jadilah kalau nggak di pondok itu. Tadi kalau di pondok itu dijelaskan mulai dasar dari akar, batang, ranting sampai daun-daun itu nanti sangat runtut sekali. Jadi diniyah itu seperti itu wajib diikuti oleh santri berjenjang dan bahkan konsepnya seperti sekolah resmi, bahkan bisa dikatakan lebih ketat lagi. Setiap tahun, setiap semester bahkan ada ujian semester yang runtutan kegiatannya itu sangat ketat sekali. Santri harus punya catatan ngaji yang lengkap. Santri harus menghafalkan materi-materi yang wajib dihafalkan. Santri nanti juga dites baca kitab, baca Quran. Baru nanti ujian tulis. Kemudian nanti baru menerima rapot. Jadi bukan main-main kita di dunia ini, bukan kok alah penting ngaji, enggak. Kita susun dengan sistem yang sangat rapi seperti itu. Seperti sekolah formal pada umumnya. Kalau sekolah formal ada semesteran, ya mungkin adanya ujian praktek sama ujian misal ujian tulis. Di pondok itu mulai dari tulisan itu harus lengkap. Jadi kita nggak main-main, kita seriusi ini untuk madrasah diniyah itu seserius itu. Kita seperti itu. Kemudian tadi apa tadi? Kegiatan penunjang. Ya. Kegiatan penunjang di madrasah diniyah itu ada misal manasik haji. Itu biasanya dilakukan oleh santri yang sudah 3 tahun di sini, nanti dibawa ke tempat manasik yang sangat istimewa. Bahkan kalau bosen di sekitar sini bisa kemarin aja di Boyolali kemarin itu. Tempatnya bagus, anak-anak juga bisa melihat replika Ka'bah, walaupun replika tapi sudah bisa menggambarkan situasi aslinya, bisa dikatakan seperti itu manasik. Kemudian Madin ini penunjangnya tidak lepas dari kegiatan yang ada di pondok, ngaji-ngaji yang ada di pondok kayak apa misalnya kan wektonan bersama pengasuh. Terus itu setelah habis maghrib pengasuh langsung, atau setelah subuh juga bersama pengasuh. Terus juga Riyadhus Shalihin, tapi ini pembagiannya sesuai jenjang madrasahnya masing-masing gitu. Jadi kita harus bersinergi gitulah. Bersinergi untuk Madin dan pondok bersinergi karena menyesuaikan
kemampuan santri masing-masing itu tadi. Iya. Enggak semuanya langsung dijadikan satu bleng, enggak. Biar mereka itu juga merasakan, oh butuhku kita ternyata. Oh butuhku yang itu toh, Pak. Gitu. Ya. Jadi kegiatan santri ini dimulai waktu subuh, mulai waktu subuh dari bangun tidur Iya. itu waktu subuh langsung kegiatannya adalah habis sholat subuh itu ngaji di tempatnya masing-masing. Ya, itu punya tempat jenjangnya masing-masing. Terus kemudian kegiatan santri mungkin Kang Roset bisa menjelaskan lagi apa lagi kegiatan santri kemudian sampai waktu diniyah Oh, dan tidur lagi. untuk mungkin perinciannya itu jika dijelaskan lebih baik pendengar atau sami ini mencoba di pondok aja ya daripada jaga ya. langsung aja nggak Langsung perlu. coba aja. Ya mungkin untuk gemblengannya secara globalnya tadi sesuai jenjang kelas masing-masing untuk satu ustadz atau santri 1 tahun di sini itu sekedar di lingkup pegang terus baca terus Al-Quran terus pendekatan ke Al-Quran pendekatan ke kitab gitu. Iya. Nah untuk santri 2 tahun ini ketingkatan hafalan juz sama hafalan Al-Quran gitu terus sorogan kitab dan sebagainya. Untuk 3 tahun ke atas ini kan bisa dipastikan dari 1 tahun dan 2 tahun ini kan sudah mumpuni ya untuk Iya. sekedar memaknai dan mendengarkan kan sudah bisa ya. Nah untuk 3 tahun ke atas ini pengajian setelah subuh itu ikut ke pengasuh di Serambi Masjid yang disemakkan langsung gitu. Wetonan. Ya. Itu tadi kegiatan-kegiatan pondok. Jadi santri tidak hanya di pondok pesantren cuman main-main, enggak Ya. full ngaji nih Ya. kegiatan. Bahkan kalau saya lihat secara global santri itu mulai pagi itu sudah ngaji wekton sama pengasuh sama ustadz tergantung jenjangnya. Setelah itu langsung sekolah formal sampai zuhur. Setelah zuhur kemudian sholat ngasar, setelah sholat ngasar langsung diniyah gitu. Setelah diniyah mendekati maghrib, sholat maghrib kemudian ngaji wekton lagi ba'da maghrib. Ba'da maghrib itu ada ngaji wekton lagi sama pengasuh. Nah, setelah itu sampai ngisa, sholat ngisa, setelah sholat ngisa diniyah lagi sampai sekitar jam 9 lebih seperempatan gitu. Setelah diniyah lagi apa kan? Kegiatan pondok lagi, ada yang sorogan kitab, ada yang diskusi, ada yang belajar bersama. Jadi nggak ada waktu terbuang sia-sia kalau di pondok. Insyaallah. Bahkan salah satu yang didawuhkan Abah Mizan yang sampai saat ini saya ingat ketika saya pertama kali datang ke sini, itu beliau dawuh itu wis angger kowe mondok le, engko nek kowe gelem mondok dadi santri lah, santri ku uripe kaya malaikat. Jadi yang bikin saya semangat itu kayak gitu. Mondoklah kamu, jadilah santri. Kehidupannya santri itu kayak malaikat. Coro jone gak kau bernakal kan. Ape nakali kangelan. Kalau gak di pondok kan nakal gampang ya. Kalau di pondok itu mau maksiat itu sulit sekali. Mau ibadah mudah sekali. Jadi kayak malaikat. Kayak malaikat. Itu. Bahkan niku pelanggarannya santri, dosone santri kalau dosone wong biasa ini rada beda, Pak. Kalau santri keluar malam hari, itu termasuk pelanggaran. Pelanggaran berat. Orang biasa kan santai. Nah, ya. Orang biasa main HP, ya nggak apa-apa. Hal normal. Tapi kalau santri, main HP, ya, pelanggaran itu. Nah, itu. Harus telat sholat jamaah aja pelanggaran. Telat sholat jamaah telat loh, jadi pelanggaran. Jadi semelanggar-melanggarnya santri itu nggak sampai nerjang syariat kan. Misal ada santri ngelanggar dia pakai HP itu ya. Pakai HP kan nggak dosa kan. Ya, ada santri bobol kok keluar bobol pagar keluar pagar cari makan. Itu melanggar kan. Tapi kan nggak sampai taraf ngelanggar syariat. Jadi pagar betis yang ada di pondok ini sangat kuat sekali. Jadi sengelanggar-ngelanggarnya, senakal-nakalnya anak di pondok itu enggak sampai menjadikan anak itu nerjang maksiat. Jadi sejak di depan itu sudah banyak pagar-pagar
yang membuat santri itu tidak sampai nerjang Maksiat. Kalau di selain pondok kan bisa ngeri kan? Nggih. Bisa ngeri. Kalau di pondok itu sulit sekali mau melanggar syariat itu. Jadi seperti itu. Keunggulan santri itu kayak gitu. Dan itu yang saya rasakan di Subul Huda itu kayak gitu. Jadi seperti bahkan mau ketemu santri putri aja kesulitan saya gitu. Jadi ya mungkin namanya putra putri kalau di luar kan mau ketemu kan bebas, kalau di pondok itu kan sulitnya minta ampun itu ya. Jadi seperti itu keistimewaan yang saya rasakan di Subul Huda dan mungkin di pondok-pondok yang lain ya seperti itu. Mungkin tambah aja. Iya. Mungkin memondokkan anak itu salah satu inventaris yang sangat berharga. Kan seperti dalam hadisnya Nabi itu idza mata Ibnu Adam In kotoa maluhu. iya kota maluhu, yang salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah. Ya kan Anak soleh. anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal gitu. Kan orang meninggal kan nggak bisa berdoa sendiri. Iya. Iya. Jangan sampai orang tua meninggal, anaknya di atas kuburnya itu nyetel MP3 Yasin. Jadi ngenes sekali itu saya kalau jadi orang tua, saya meninggal, anak saya nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Yasin, disetelin MP3. Bangun lagi pak, bangun lagi itu harus. Ya, yo, bangun dari mesti kubur saya itu. bangun saya juwewer itu kalau memang itu terjadi. Iya. Jadi kalaupun saya punya anak pasti insya Allah saya pondokkan. Saya nggak mau ada aneh-aneh di keturunan saya. Sampai Jadi benar tadi investasi luar biasa prestasi. anak itu ketika dipondokkan. Pondokkan. Jadi Iya. seperti itu. Mungkin kan orang tua juga ada yang masih mungkin memiliki keraguan akan memondokkan anaknya di sebuah pondok pesantren. Mungkin terkait ya fasilitas. Anakku di pondok pesantren dapat apa? Apakah fasilitasnya itu memang sudah memadai atau gimana? Iya. Gimana? Ustaz Rosid. Mungkin untuk fasilitas yang basic-basican ya seperti kamar. Untuk kamar mungkin kita walaupun masih dalam proses pembangunan tapi insya Allah bisa dibilang untuk anak-anak sudah terjamin lah untuk mencukupi tidurnya, keamanan lemarinya, kenyamanan dalam kamarnya. Ya gitu insya Allah sudah mencukupi. Yang kedua kamar mandi. Kamar mandi ini juga kurang lebih ada 30-an kamar mandi yang ada di pesantren. 30-an kamar mandi yang dengan perawatan setiap malam Jumat itu kan ada takziran ya. Iya, Setiap ada. malam Jumat itu pasti ada yang membersihkan. Ya bukan setiap Yang malam Jumat mulai setiap Yang mulai hisap ya. yang bisa dibilang gitu. Sebenarnya itu lebih tepatnya setiap hari, tapi setiap malam Jumat itu pasti ramenya gitu. Jadi seru main sambilan anak itu main air gitu. Ada keseruannya sambil malam Jumat. Di lain itu untuk inventaris. Iya. Untuk inventaris ya mungkin ada antar jemput untuk anak-anak yang sakit atau gimana gitu yang membutuhkan pengobatan berlanjut gitu. Ya mungkin itu. Ya, mungkin juga untuk para wali santri atau para pemirsa Subul Huda TV yang juga ingin menginvestasikan akhirat. Nah, mungkin dia juga bisa selain memondokkan anaknya juga bisa sedekah jariah ke pondok pesantren. Mungkin bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di link video berikut ini. Bisa dilihat nanti di kolom deskripsi juga. Ya, jadi seperti itu pemirsa Subul Huda TV, bahwasannya memondokkan itu juga sangat penting. Ya, itu termasuk dalam keilmuan sanad, kepentingan sanad dalam sebuah keilmuan, bahwasannya itu juga hal yang sangat penting. Jadi mondok itu bukan cuman ya anak kayak berita-berita yang sekarang ini viral, yaitu ya banyak terjadi pembulian atau gimana. Jadi orang tua juga harus seleksi lagi dan lebih teliti lagi. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya Hamid Muhammad, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kerawanipun Ustadz Rosid dan juga Ustadz Hisam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.